Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Nasyilah. Di sini saya akan mendongeng kisah Kancil dan Siput Adu Pintar. Selamat menyaksikan. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu adalah si Kancil. Pada hari itu, Kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat Kancil menjadi mengantuk. Untuk mengusir kantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan menelusuri hutan. Sambil berjalan, Kancil membusungkan dadanya dan berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik, yang banyak akal. Setiap masalah pasti dapat kuselesaikan dengan mudah," kata si Kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Kancil pun segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya, sambil terus berkata-kata memuji dirinya sendiri. Tanpa Kancil sadari, ternyata ia sedang diperhatikan oleh siput yang sedang duduk di batu sebuah besar pinggir sungai. Karena mendengar ucapan Kancil, siput itu pun berkata, "Hei Kancil, asik sekali kau kulihat bicara sendiri. Ada apa? Apa kamu sedang gembira ya?" tanya siput pada Kancil. Kancil pun mendengar suara siput dan mencari asal suaranya tersebut, dan ia pun menjawab, "Oh, hai, ternyata kau siput. Sudah lama ya kau memperhatikanku ternyata. Sedang apa kau di sana siput? Meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya?" jawab Kancil sambil tertawa. Siput pun terkejut dengan jawaban Kancil yang menghinanya dan membuatnya marah. Lalu siput pun membalas ucapan Kancil. "Hai Kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat. Sedangkan diriku terkenal binatang yang sangat lambat berjalan. Tapi kali ini aku sangat marah mendengar perkataanmu tadi. Dan aku menantangmu untuk lomba adu lari," ujar siput kepada Kancil. Mendengar tantangan dari siput, Kancil pun menerima tantangannya karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mereka setuju lomba tersebut diadakan keesokan harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan sang Kancil. Siput akhirnya meminta pertolongan teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput akan bersembunyi di jalur perlombaan. Teman-temannya harus muncul ketika mendengar seorang sang Kancil di kejauhan, sehingga Kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba, dan seluruh penghuni menyaksikan perlombaan tersebut. Saat lomba dimulai, dengan angkuhnya Kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, "Selamat tinggal siput lelet, aku tunggu di garis finish nanti," ucap sang Kancil dengan sombong. Setelah ia berlari meninggalkan siput cukup jauh di belakangnya, Kancil justru kaget karena ia melihat siput berada di depannya berjalan dengan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman dari siput. Karena merasa dikalahkan, Kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut, dan kejadian itu terus berulang hingga membuat si Kancil menjadi kewalahan dan kelelahan. Kancil terkejut dirinya ternyata kalah dengan siput. Lalu sesampai di garis finish, Kancil berkata, "Tidak mungkin, bagaimana bisa kau lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang meninggalkan kau jauh di belakangku," ujar sang Kancil tak menerima kekalahannya. Kemudian siput berkata, "Sudahlah Kancil, akui saja kekalahanmu." Si Kancil menjadi heran dan masih belum percaya bahwa siput dapat mengalahkannya. Lalu siput pun berkata lagi,
Sudahlah Kancil, tidak usah sedih, aku tidak ingin hadiah apapun darimu. Aku hanya ingin kamu tahu, janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya. Setelah itu, siput pun menyelam ke dalam sungai meninggalkan Kancil. Sejak saat itu, Kancil berjanji tidak akan menganggap remeh makhluk hidup lainnya. Pesan dari dongeng ini adalah kita jangan pernah sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.